kita harus mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian. Saya akan mengamati kos dan koci. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau bagaimana? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci, dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban yang disampaikan koci. Jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah Bu, pertanyaan saya yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu saat coaching? Baiklah Bu Ellen, saat coaching nanti saya akan menggunakan 3 kompetensi terhadap coaching saya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, present. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi yang telah saya sampaikan tadi Bu Ellen, mungkin kompetensi yang spesifik yang akan saya gunakan terhadap coaching adalah yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, ada 2 ya Bu yang spesifik yang harus saya nilai, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya bagaimana Bu? Indikator ketercapaiannya adalah di sini Bu Ellen, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching saya, sehingga nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu saya bisa menggali potensi dari coaching saya, sehingga nanti permasalahan yang dia hadapi terselesaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi itu Bu Ellen. Iya, bagus ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya. Dan nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu Ellen. Iya, sama-sama. Apa kabar Bu Pas? Alhamdulillah baik Bu Devi. Bu Devi gimana kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Saya dengar Bu Pas ingin membicarakan sesuatu dengan saya. Iya Bu, saya ingin membicarakan sesuatu permasalahan dalam pembelajaran dengan murid saya di kelas. Oh itu ya Bu Pas. Kira-kira apa permasalahannya itu Bu Pas? Permasalahannya ini Bu, kita kebetulan kita mengajar kelas 1. Kita maklum saja ya Bu ya, kalau kelas 1 itu memang agak susah untuk melakukan pembelajaran yang lebih efektif dan yang efisien itu. Iya. Jadi di sini dalam pembelajaran anak itu kurang fokus gitu Bu, kurang fokus dan kurang motivasi atau minat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Itu masalah saya. Oh gitu ya Bu Pas. Jadi rupanya Bu Pas hari ini ada masalah ya. Yaitu masalah motivasi belajar anak. Kira-kira dari permasalahan ini apa yang sudah Bu Pas lakukan? Yang sudah saya lakukan ya Bu Devi ya, saya dengan permasalahan tersebut saya coba untuk melakukan mengadakan perubahan dalam pembelajaran. Yang mana tadi mungkin awalnya saya cuma bercerita-cerita atau memberi tugas. Jadi saya berinisiatif untuk melakukan perubahan, itu melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran, yaitu memakai infocus kepada anak saya. Itu yang ingin saya lakukan. Kira-kira dari solusi yang Bu Pas tawarkan tadi, berarti ini sudah Bu Pas lakukan atau belum? Baru rencana ya? Baru mulai akan dilakukan Bu. Jadi dari rencana ini kira-kira hambatan atau tantangan yang Bu Pas hadapi nanti kira-kira bisa Bu Pas menggambarkan?
Mungkin nanti dalam melaksanakan proses pembelajaran, karena saya ingin melakukan perubahan dengan menggunakan media pembelajaran seperti Infocus. Mungkin di situ nanti anak-anak namanya yang pertama ya Bu ya, namanya anak kelas 1. Iya. Dan itu dia pertama untuk mengenal Infocus. Infocus itu kan kayak layar TV gitu. Jadi takutnya nanti layar itu apakah anak itu nanti memang bisa ikuti pembelajaran yang baik atau sekedar menonton saja atau gimana. Itu bayangan Bapak. Kira-kira selain dari itu ada nggak solusi yang bisa Pas sampaikan atau yang tergerak dalam aktivitas? Jadi selain menggunakan media pembelajaran atau bahan ajar seperti Infocus tadi, saya sebelum belajar itu mengadakan pembelajaran diferensiasi. Jadi berkelompok mengukur kemampuan anak itu. Di situ nanti melihat ada yang bisa gaya belajar yang kinestetik, audio, visual. Jadi di situ nanti saya mengukur pembelajaran anak itu berjenjang gitu Bu, berkelompok. Jadi itu yang akan saya lakukan, mana yang dari asesmen awal tadi, mana yang hobinya kinestetik atau mengarah ke kinestetik dan audio, kemudian visualnya. Gitu ya Pas. Terus jika kita rentang dengan skala sekarang 1 sampai 10 gitu Pas, kira-kira posisi anak di kelas 1 sekarang kira-kiranya posisi berapa ya Pas? Sekarang namanya awal ya Bu ya, mungkin posisi di level 5 kali. Posisi di level 5. Idealnya Pas ingin mencapai target berapa? Keinginan saya ya Bu ya, ini sangat sangat tinggi ya Bu ya, karena namanya kelas 1 itu pemikirannya atau apa yang kita sampaikan itu cepat dia nangkap itu. Mudah-mudahan nanti dengan apa yang saya lakukan bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dan Bu itu level yang ingin saya capai ya Bu ya. Nah, itu levelnya itu di level 8 ya Bu. Jadi gitu ya Bu Pas. Pas pingin anak yang dari level 5 ini berubah menjadi di level 8 motivasi belajarnya ya Pas, dengan kegiatan perubahan di media pembelajaran, kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi. Bagus ya Bu Pas. Kemudian berapa lama target Pas ingin mencapai perubahan ini? Target yang ingin saya capai Bu, rencana 2 bulan 3 bulan ini Bu, karena anak ini sebentar lagi mau ujian. Insya Allah mudah-mudahan sebelum ujian tercapai anaknya level yang saya harapkan. Oke Pas. Kemudian dari kegiatan kita bincang-bincang hari ini, apa kesimpulannya Pas dapat? Kesimpulan yang saya dapatkan pada perbincangan ini, saya bisa mencurahkan segala permasalahan saya kepada Ibu, dan terima kasih Ibu sudah mendengarkannya dengan baik. Saya merasa nyaman dan lega. Rasanya dari permasalahan tadi saya menemukan solusinya bagaimana untuk menghadapi atau memotivasi anak tersebut ke arah yang lebih baik. Ya, oke Bu Pas, kita sampai pada penghujung diskusi atau coaching. Jadi dari kegiatan kita dari awal sampai akhir ini, bagaimana perasaan Pas hari ini? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali. Sudah merasa nyaman, merasa lega, dan plong dengan masalah-masalah yang ada sudah terselesaikan atau sudah meningkat. Baiklah Bu Devi, tadi Ibu sudah melakukan coaching.
Dari indikator yang ingin dicapai, apa saja yang sudah dilakukan saat Ibu coaching tadi? Baiklah Bu Ellen, saat coaching tadi saya sudah melakukan seperti adu tirta Bu Ellen, di mana di situ coach saya sudah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus rencana aksi juga sudah beliau nyatakan, dan target dari permasalahan tadi bisa berubahnya juga sudah beliau sampaikan. Gitu Ibu. Iya. Tadi saya kan sebagai observer Bu, Iya. saya sudah melihat dan mengamati tadi saat Ibu coaching Iya. dengan coaching. Ibu sudah bagus sekali dan sesuai dengan alur tirta. Ibu juga menerapkan prinsip coaching. Ibu juga sudah bisa menjadi coach yang mendengar aktif dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selamat ya Bu, sukses ya Bu. Ya, oke Bu, terima kasih Bu Ellen. Iya, dari ini semua kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Dari proses coaching tadi Bu Ellen, Ya. saya sebagai coach merasa ya mungkin saya sudah menggali potensi dari coach saya. Cuma di sini saya memang harus lagi berlatih dan berlatih lagi dan belajar lagi supaya bisa menimbulkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga semua potensi yang ada pada coach saya ini keluar Bu Ellen. Begitu Bu Ellen. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Padahal jika saya amati tadi Ibu saat coaching, Ibu sudah menunjukkan coach yang sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, sudah nampak tadi. Tetapi Ibu ingin selalu berusaha supaya menjadi lebih baik lagi. Dan saya lihat tadi coaching merasa nyaman dengan Ibu saat melakukan coaching. Luar biasa sekali ya Bu. Semoga apa yang ingin Ibu kembangkan untuk lebih baik lagi berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih Bu Ellen. Iya, semangat Bu, sukses selalu. Iya Bu. Iya. Nah, siap. Oke. Ulang, Nah, kita